Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ela veio por baile de shortinho pra exibir o bumbum. Perkenalkan, nama saya Arif Wijianti, NPM 21910004319. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas dari sosiologi pembangunan tentang teori modernisasi. Baik, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yakni teori modernisasi. Teori modernisasi menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat tradisional atau terbelakang menuju masyarakat yang modern. Modernisasi merupakan proses perubahan terhadap sistem ekonomi, sosial, politik yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara dari abad ke-17 sampai ke-19 yang kemudian menyebar ke negara Eropa lainnya. Perubahan tersebut juga terjadi di Amerika Selatan, Asia, dan Afrika. Pada abad 19 dan 20, teori modernisasi fokus pada cara masyarakat pramodern menjadi modern melalui proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial, politik, dan budaya. Masyarakat modern adalah masyarakat industri. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan untuk memodernisasikan masyarakat adalah dengan industrialisasi. Sejarah lahirnya teori modernisasi. Teori modernisasi berkembang dalam 3 fase, yakni fase pertama sekitar tahun 1950 sampai 1960-an dan fase kedua sekitar tahun 1970 dan 1980-an dan fase terakhir atau fase ketiga yakni tahun 1990. Teori modernisasi lahir sebagai sejarah 3 peristiwa penting dunia setelah Perang Dunia Kedua, yaitu munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan dunia, perluasan gerakan komunis sedunia di mana Uni Soviet mampu memperluas pengaruh politiknya ke Eropa Timur dan Asia, serta lahirnya negara-negara merdeka baru di Asia seperti Afrika dan Amerika Latin. Terdapat dua hal yang melatar belakangi lahirnya teori modernisasi, yakni teori evolusi dan teori fungsionalisme. Teori evolusi sendiri menggambarkan masyarakat dalam dua hal, yakni teori evolusi menganggap bahwa perubahan sosial merupakan gerakan sosial masyarakat berkembang dari masyarakat primitif menuju masyarakat maju, dan teori evolusi membaurkan antara pandangan subjektif tentang nilai dan tujuan akhir perubahan sosial. Yang kedua yakni teori fungsionalisme memandang masyarakat seperti organ tubuh manusia. Pertama, struktur tubuh manusia memiliki bagian yang saling terhubung satu sama lain. Oleh karena itu, masyarakat mempunyai berbagai kelembagaan yang saling terkait satu sama lain. Teori evolusi dalam kajian pembangunan. Teori evolusi menganggap bahwa perubahan sosial merupakan gerakan searah seperti garis lurus. Masyarakat berkembang dari masyarakat primitif menuju masyarakat yang maju, sehingga masa depan masyarakat dunia sudah dapat diramal, yaitu melewati masa yang relatif panjang, dunia akan menjadi masyarakat maju. Teori evolusi membaurkan antara pandangan subjektifnya tentang nilai dan tujuan akhir perubahan sosial. Perubahan menuju bentuk masyarakat modern merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, bentuk masyarakat modern merupakan bentuk masyarakat yang dicita-citakan, yang mengandung semua unsur yang disebut dengan baik dan sempurna. Selanjutnya yakni teori fungsionalisme. Teori adalah suatu pendapat bagaimana dan kapan sebuah fakta terjadi. Teori fungsionalisme memandang budaya sebagai satu kesatuan dan mencoba menjelaskan bagaimana hubungan antara bagian-bagian masyarakat yang tercipta dan bagaimana bagian ini fungsional yang bermakna memiliki konsekuensi yang menguntungkan pada individu dan masyarakat, dan difungsional
Teori memandang masyarakat sebagai sistem yang kompleks yang mana bagian tersebut bekerja sama untuk mempromosikan solidaritas dan stabilitas. Ini menandakan bahwa kehidupan sosial kita dituntun berdasarkan pada struktur sosial yang perilaku sosialnya secara relatif stabil. Baik, selanjutnya teori diferensiasi kultural menurut Neil J. Smelser. Neil Smelser menggunakan dimensi-dimensi kompleksitas dan diferensiasi untuk membedakan antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Suatu masyarakat maju dan struktur budaya yang kompleks dan terdiferensiasi, serta proses diferensiasi yang menciptakan suatu pola dan urutan-urutan. Smelser telah mengembangkan pendekatan sistemnya yang ada di dalam kerangka teori aksi secara umum yang mencakup analisis fungsional sistem sosial dengan unit-unit dasarnya. Tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Wortmann Rastow. Rastow membagi proses pembangunan ini menjadi 5 tahap. Yang pertama yakni masyarakat tradisional, yang kedua tahap prasyara tinggal ladas, 3 tahap tinggal landas, 4 tahap menuju kedewasaan, dan yang kelima tahap konsumsi tinggi. Pembangunan politik yang berkeadilan. Pembangunan politik merupakan salah satu kajian dalam ilmu politik yang hadir sebagai suatu upaya untuk memahami perubahan sosial politik yang terjadi di negara-negara berkembang. Konteks dalam pembangunan politik ini lebih banyak mengarah kepada negara-negara yang sedang berkembang dan masih mengalami instabilitas politik yang mempengaruhi kapasitas sistem politik karena rasionalisasi, integrasi, dan demokrasi yang belum berjalan dengan baik. Pembangunan politik identik modernisasi karena akan berbicara mengenai perubahan secara menyeluruh yang membawa konsekuensi terhadap aspek-aspek seperti pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, pendidikan, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu lahirnya teori dependensi. Teori dependensi lahir sebagai tanggapan atas gagalnya program KEPBAL atau Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin atau ECLA, yakni United National Economic Commission for Latin America, dan merupakan kritik terhadap Marxisme ortodoks di negara Amerika Latin pada awal tahun 1960-an. Berdasarkan hal itu, teori dependensi merumuskan hubungan antar negara-negara barat dengan negara dunia ketiga sebagai hubungan yang dipaksakan, eksploitatif, dan ketergantungan. Selanjutnya yakni kritik teori dependensi terhadap teori modernisasi. 1. Sebagian besar kategori teoritis dan implikasi kebijaksanaan pembangunan yang ditemukan dalam teori modernisasi merupakan saringan pengalaman kesejarahan negara kapitalis maju di Eropa Barat dan Amerika Utara. Yang kedua yakni memiliki kekurangan karena hanya menjelaskan faktor internal sebagai penyebab pokok keterbelakangan. Selanjutnya yakni teori dependensi baru. Setelah munculnya kritik terhadap teori dependensi, muncullah teori dependensi baru, yakni yang dipelopori oleh Cardoso. Yang pertama yakni metode kajian yang digunakan dependensi baru disebut historis struktural yang mengembalikan peran analisis sejarah dalam ilmu-ilmu sosial. Yang kedua, dalam pandangan teori dependensi baru, persoalan pembangunan yang ada di dunia sekarang ini tidak dibatasi hanya pada pembahasan industri substitusi,
impor atau hanya sekedar memperdebatkan strategi pertumbuhan dalam bentuk pilihan antara orientasi ekspor atau tidak, pasar domestik atau pasar dunia, dan sebagainya. Teori dependensi baru berpandangan bahwa negara dunia ketiga masih memiliki peluang untuk mencapai apa yang disebut sebagai situasi pembangunan yang bergantung atau development, yang artinya tidak tertutup kemungkinan bahwa pembangunan dan ketergantungan mewujud secara bersama-sama, dan karena itu muncullah situasi ketergantungan yang lebih dinamis dibanding dengan situasi ketergantungan yang selama ini digambarkan oleh dependensi klasik. Kritik terhadap teori dependensi. Menurut Sarfes sekitar tahun 1986, hal-hal yang dikritik dalam teori dependensi pada pokoknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pandangan kaum dependensi tentang kontraksi yang fundamental di dunia antara pusat dan periferi ternyata tidak berhasil memperhitungkan struktur-struktur kelas yang bersifat internal dan kelas produksi di periferi yang menghambat tenaga produktif. Yang kedua, teori dependensi cenderung untuk berfokus pada masalah pusat dan modal internasional karena kedua hal itu dipersatukan sebagai penyebab kemiskinan dan keterbelakangan daripada masalah pembentukan kelas-kelas lokal. Yang ketiga, teori dependensi telah gagal dalam memperberdayakan kapitalis dengan feodalis atau bentuk-bentuk pengadilan prosedur masa prakapitalis lainnya. Yang keempat, yakni teori dependensi dinilai statis karena tidak mampu menjelaskan. Selanjutnya yakni konsep dualisme. Dualisme merupakan suatu konsep yang sering dibicarakan dalam ekonomi pembangunan, terutama kalau kita membicarakan kondisi sosial ekonomi. Konsep ini menunjukkan adanya perbedaan antara bangsa-bangsa kaya dan bangsa miskin, dan perbedaan antara berbagai golongan masyarakat yang terus meningkat. Konsep dualisme memiliki 4 unsur pokok, yakni yang pertama, dua keadaan yang berbeda di mana sebagian bersifat superior dan lainnya bersifat inferior yang bisa hidup berdampingan pada ruang dan waktu yang bersama. Yang kedua, yakni kenyataan hidup berdampingan itu bersifat kronis dan bukan transisional. Yang ketiga, derajat superioritas atau inferioritas itu tidak menunjukkan kecenderungan yang menurun, bahkan terus meningkat. Yang keempat, ketergantungan antara unsur superior dan unsur inferior tersebut menunjukkan bahwa keberadaan unsur superior tersebut hanya berpengaruh kecil sekali atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali dalam mengangkat derajat unsur inferior. Berdasarkan konsep tersebut, dualisme dapat dibedakan dalam beberapa macam, yaitu 1. Dualisme sosial, 2. Dualisme teknologi, 3. Dualisme finansial, 4. Dualisme regional. Yang pertama yakni dualisme sosial, merupakan temuan penelitian dari seorang ekonom Belanda yakni J.H. Boek tentang sebab-sebab kegagalan dari kebijaksanaan ekonomi kolonial Belanda di Indonesia. Kegagalan kebijaksanaan ekonomi liberal yang diterapkan Belanda tahun 1870 dalam upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama di Jawa, menjadikan kebijaksanaan kolonial ditinjau kembali secara intensif. Menurut J.H. Boek, pertanian di Indonesia terdiri dari perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Terdapat perbedaan tujuan berusaha antara masyarakat barat dan masyarakat timur, yaitu tujuan ekonomi dan kebutuhan sosial. Orang timur
itu mempunyai tujuan hidup yang berbeda dengan orang Eropa. Mereka hanya hidup untuk bersenang-senang. Apabila kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, maka ia tidak perlu susah payah lagi untuk bekerja. Perbedaan tersebut akibat penjajahan orang Barat. Apabila tidak terjadi kedatangan orang-orang Barat, mungkin sistem prakapitalisme Indonesia dan dunia Timur pada umumnya pada sewaktu-waktu akan berkembang menuju sistem atau tahap kapitalisme. Akan tetapi sebelum perkembangan kelembagaan dan sosial menuju ke arah yang sama, penjajah dengan sistem kapitalisme masuk ke dunia Timur. 2. Dualisme teknologi. Menurut Benjamin Hinks, 1956 mempertanyakan kesahihan dan observasi empiris Book dan menunjukkan contoh yang lebih khusus kegunaan kerangka analisis ekonomi Barat dalam menghadapi apa yang dikemukakan Hinks, yang secara eksplisit menolak dualisme sosial. Baik, menemukan bahwa asal mula dari dualisme adalah perbedaan teknologi antara sektor modern dan sektor tradisional. Menurut Hinks, terpusat pada produksi komoditi primer dalam pertambangan dan perkebunan. Sektor modern itu mengimpor teknologi dari luar negeri. Teknologi impor yang digunakan dalam sektor modern tersebut bersifat hemat tenaga kerja, di mana secara relatif modal lebih banyak digunakan. Keadaan ini kebalikan dengan keadaan pada sektor tradisional yang ditandai besarnya kemungkinan untuk mengganti modal dengan tenaga kerja, serta penggunaan metode produksi yang padat tenaga kerja. Perkembangan sektor modern terhadap pasar luar negeri dan pertumbuhannya hanya mempunyai dampak yang kecil terhadap perekonomian lokal. Sedangkan perkembangan sektor tradisional sangat terbatas karena kurangnya tabungan. Dengan kata lain, dualisme teknologi adalah suatu keadaan di mana di dalam suatu kegiatan ekonomi tertentu digunakan teknik produksi dan organisasi produksi yang modern yang sangat berbeda dengan kegiatan ekonomi lainnya, dan pada akhirnya akan mengakibatkan perbedaan tingkat produktivitas yang sangat besar. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor modern antara lain yakni industri minyak, industri pertambangan, dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan ekonomi yang teknologinya rendah antara lain pertanian pangan, industri rumah tangga, pertanian barang ekspor yang menggunakan metode dan organisasi produksi yang tradisional, dan lain sebagainya. Faktor lain selain penggunaan model yang lebih banyak yang menyebabkan produktivitas antar sektor modern dan sektor tradisional menjadi sangat tinggi, antara lain tingkat pendidikan para pekerja teknik produksi dan organisasi produksi. Selanjutnya yang ketiga yakni dualisme finansial. Menurut Smith tahun 1967 merumuskan studi Hinks tentang peranan pasar modal dalam proses terjadinya dualisme. Smith membuat analisis mengenai pasar uang yang terdapat di NSB dan menunjukkan adanya dualisme finansial. Pengertian dualisme finansial ini menunjukkan bahwa pasar uang di NSB dapat dipisahkan ke dalam dua kelompok, yakni pasar uang yang mempunyai organisasi yang baik dan pasar uang yang tidak terorganisir. Pasar uang jenis pertama terdiri dari bank komersial dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga tersebut berada di pusat bisnis dan kota besar. Perkembangan pasar uang tersebut bersamaan dengan adanya perluasan investasi untuk mengembangkan perkebunan, tanaman ekspor, dan perusahaan-perusahaan pertambangan. Oleh karena itu, pada mulanya kegiatan lembaga keuangan tersebut terutama sekali bertujuan untuk menyediakan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Namun, setelah NSB mencapai kemerdekaan, pemerintah
mengadakan berbagai usaha yang bersifat mendorong lembaga keuangan modern untuk memberikan pinjaman kepada sektor ekonomi lainnya, terutama kepada sektor industri, sektor pertanian rakyat. Sedangkan pasar uang yang tidak terorganisir adalah pasar uang yang tidak terbentuk lembaga keuangan finansial. Maksud saya tidak terbentuk lembaga keuangan formal, misalnya rentenir, para petani kaya, pedagang perantara, dan pemilik modal di daerah pertanian. Jika seorang petani memerlukan uang untuk kebutuhan keluarganya sehari-hari atau modal kerja untuk kegiatan produksinya, para pelepas uang informal ini merupakan sumber dana yang utama bagi petani tersebut. Salah satu ciri penting dari pinjaman modal yang berasal dari pasar modal informal tadi adalah tingkat biaya yang sangat tinggi. Namun demikian, para petani menyukainya karena prosedurnya yang sangat mudah dan sederhana. Selanjutnya yakni yang keempat, dualisme regional. Banyak dibicarakan para ahli sejak tahun 1960-an. Pengertian dualisme regional adalah ketidakseimbangan tingkat pembangunan antar daerah dalam suatu negara. Ketidakseimbangan ini sebenarnya terdapat juga di negara maju, tetapi tidak separah seperti yang terjadi di NSP. Selain itu, di negara maju ketidakseimbangan itu cenderung bertambah kecil. Pada tahap awal proses pembangunan, perbedaan tingkat pembangunan antar daerah semakin buruk dibandingkan pada masa lalu. Ada beberapa daerah yang berkembang sangat pesat sehingga banyak di antaranya mencapai keadaan ekonomi dan sosial yang sudah mendekati negara maju. Sedangkan di lain daerah perkembangannya sangat lamban dan bahkan mengalami kemunduran. Dualisme regional ini bisa mengakibatkan bertambah lembarnya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara berbagai daerah. Selain itu, dualisme regional juga yang semakin buruk juga bisa menimbulkan masalah sosial politik yang dapat menghambat usaha untuk mempercepat lajunya pertumbuhan ekonomi di NSP. Yang kelima yakni dualisme ekonomi merupakan sebuah konsep yang menunjukkan adanya perbedaan antara bangsa kaya dan miskin dan perbedaan antara golongan-golongan masyarakat. Dualisme ini mempunyai 4 karakteristik pokok sebagaimana dikemukakan oleh Arshad, yaitu yang pertama, 2 keadaan yang berbeda, satu keadaan bersifat superior dan yang lain bersifat inferior. Yang kedua, sifat perbedaan yang kronis, bukan transisional. Kedua keadaan tersebut bukan semata-mata keadaan yang bersifat sementara yang akan hilang sendirinya seiring perjalanan waktu. Ketiga, derajat superioritas dan inferioritas tersebut tidak menunjukkan kecenderungan yang menurun. Keempat, ketertarikan antara unsur superior dan unsur inferior tersebut menunjukkan bahwa keadaan unsur superior tersebut hanya berpengaruh kecil atau tidak berpengaruh sama sekali dalam mengangkat derajat unsur inferior. Konsep involusi Clapeyron-Grass menerangkan involusi dalam arti para petani yang menggarap sawah hanya membagi populasi dan tidak berevolusi seperti para petani di luar Jawa. Mereka hanya membuat keadaan terbalik dan tidak menunjukkan kemajuan linear. Hal tersebut tergambar dalam paparan Grass yang didukung oleh berbagai teori dari beberapa antropolog. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.